Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi. Sistem operasi itu adalah sesuatu yang menjadi penghubung antara manusia dan interaksi dengan komputer. Sistem operasi yang populer digunakan saat ini yakni ada Android, Windows, dan juga Linux. Dari tingkatan 3 OS tersebut, Android sebagai hal yang mudah, Windows user friendly pemula ataupun untuk orang yang sudah ngerti IT lanjutan itu masih dapat digunakan. Dan kemudian yang terakhir Linux yang kategorinya hard. Hard di sini adalah karena Linux memiliki open source, jadi kita bisa mengembangkan dan memanipulasi kode-kode di dalamnya. Tujuan penggunaan OS di sini adalah mengelola sumber daya, menyediakan user interface, dan juga menjalankan aplikasi dan program, mengatur keamanan dan perlindungan, mengoptimalkan performa, dan menyediakan layanan dan jaringan komunikasi. Dari 3 OS tersebut, jenis perangkat apa saja sih yang didukung? Nah, di sini kita akan bahas. Yang pertama Android. Android itu ada beberapa perangkat yang didukung, seperti smartphone, tablet, perangkat wearable atau yang biasa kita pakai yaitu smartwatch. Kemudian perangkat IoT seperti smart home atau device, TV, Android TV, dan perangkat otomotif seperti sistem infotainment di mobil. Kemudian OS Windows, apa saja perangkat yang didukung oleh OS Windows, yaitu komputer atau desktop, laptop, tablet, smartphone yang berbasis OS Windows, server, dan juga embedded system seperti ATM dan mesin kasir. Lanjut di kategori Linux, OS Linux yaitu ada komputer desktop, server, laptop, embedded system, superkomputer seperti komputer kuantum, dan perangkat mobile dengan beberapa distribusi Linux mobile. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing OS. Yang pertama adalah OS Android. Kelebihannya adalah bisa kustomisasi, harga yang relatif terjangkau, dan juga kinerja dan juga aplikasi Android yang memiliki banyak pilihan. Kekurangannya adalah apa? Kekurangannya adalah fragmentasi dari sistem keamanan juga kurang, mudah terkena malware ataupun virus semacamnya, dan juga kinerja karena Android dapat memiliki penurunan di setiap tahunnya. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari OS Windows. Kelebihan OS Windows itu kompatibilitas, mudah digunakan bagi pemula ataupun advance ataupun orang-orang di kalangan menengah dalam pemahaman IT-nya. Ini masih bisa mendukung. Kekurangannya adalah satu, dari segi biaya. Windows ini relatif harganya mahal, dan juga kerentanan terhadap keamanan seperti malware ataupun virus-virus lain. Ketiga, kinerja Windows dapat mengalami penurunan di setiap update-nya atau di setiap tahunnya. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan Linux. Kelebihannya adalah Linux itu gratis bagi orang-orang pemula atau bagi semuanya, cuman bagi orang pemula itu sangat direkomendasikan ataupun yang sangat menyukai hal-hal yang berbau digital untuk
mengoprek atau memahami lebih dalam tentang sistem-sistem yang diberikan yang ada di sekitar kita. Keamanan, Linux memiliki keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan OS Windows atau Android. 3. Kustomisasi, Linux bisa dikustomisasi oleh pengguna untuk melakukan pengembangan terhadap sesuatu program. Kekurangannya adalah kompatibilitas, kurangnya dukungan aplikasi terhadap Linux, dan kurangnya dokumentasi. Dari ketiga OS ini, apa saja sih jenis user interface-nya? Jenis user interface dari ketiga OS ini ada GUI, yaitu menggunakan graphical user interface, launcher untuk Android, menggunakan GUI dan desktop environment untuk Windows, dan GUI dan CLI untuk OS Linux. Kemudian saran apa yang saya pilih untuk membuat sebuah program dari masing-masing OS ini. Untuk saya sendiri, saya memilih Windows karena Windows itu lebih mudah digunakan dan lebih mudah dipahami, dan juga dukungan aplikasinya banyak untuk saya yang masih pemula dalam mempelajari dan memahami sistem-sistem digital yang sedang bekerja. Dan saya sangat terbantu sekali oleh OS Windows. Ini memudahkan saya untuk mempelajari hal-hal yang lebih dalam sistem yang ada di sekitar kita, terutama dalam hal-hal digital. Terima kasih dari saya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.